masih bersama dengan Ibu Siti dan juga Bang Muhammad sebagai kuasa hukum Ibu Siti, di mana bayinya tertukar selama 1 tahun. Sebelum kita membahas tentang perjuangan sampai akhirnya bisa mendapatkan kembali anaknya, saya penasaran Bu, masalah gelang pada bayi yang baru saja lahir. Kan setiap bayi yang lahir akan disematkan gelang nama dari sang ibu tertulis di situ. Ketika pertama kali ibu bertemu dengan bayi ibu melihat gelangnya? Namanya? Itu nama saya ya. Nama ibu ya? Di hari pertama ibu bertemu dengan bayi. Terus hari kedua? Ketika mau pulang? Saya nggak ngeh sama gelang. Pas udah gitu saya udah kenapa kita bilang gelang? Karena kan ibu tadi nunjukin ada gelang-gelang gitu. Iya. Oke, jadi pas mau pulang ibu nggak ngelihat lagi gelangnya? Enggak, soalnya saya udah utarakan itu yang tadi dibahas tadi itu ya sama suami. Udah gitu saya dipanggil ke ruang admin, ngurusin admin mau pulang. Oke, Bu, kalau misalnya ibu kan tadi bilang bahwa ketika mau pulang ibu sempat cerita sama suami kayaknya bukan ini bayi kita. Suami bilang bahwa nggak mungkin rumah sakit tertukar. Tapi ketika ibu punya perasaan bahwa itu bukan bayi ibu tidak langsung cek juga gelangnya? Enggak. Oke, baik. Ibu baru mulai cek gelangnya itu kapan? Setelah pada waktu pulang udah dipotong kan otomatis atau masih tetap di bawah? Setelah sehari pulang dari rumah sakit, itu pagi-pagi ada pihak rumah sakit 2 orang ke rumah. Nyusul gelang. Ngapain itu Bu? Nyusul gelang? Nyusul gelang. Maksudnya nyusul gelang itu apa ya? Oh bukan, nggak dicopot gelangnya? Itu udah dicopot, udah dari pihak rumah sakit itu dicopot, langsung dikasih ibu simpan baik-baik katanya gitu. Oke, nyusul gelang tuh kasih gelang maksudnya? Tadinya waktu pas pulang itu gelang dicopot, dikasih ke pihak saya ya. Ibu katanya ini bawa simpan baik-baik gitu kan. Pas udah gitu nemu sehari saya pulang dari rumah sakit, pagi-paginya disusul sama beliau. Disusul tuh buat diambil lagi gelang? Buat diambil lagi. Kenapa kok diambil lagi? Ya karena alasan dia itu buat kunjungan Johnson. Oke, ketika diambil lagi, ibu sempat lihat gelangnya nggak? Itu nggak ketemu. Mereka tuh nggak bawa gelang pulang ke rumah sakit. Karena gelangnya ada di mana? Karena gelangnya itu disembunyikan sama kakaknya si bayi. Disembunyikan, dimainin maksudnya ya? Ditaruh sama si kakaknya si bayi itu ya. Terus 4 hari suster dari rumah baru ketemu. Setelah ketemu ibu lihat gelang? Bener. Kemudian tertulis bukan nama ibu? Bukan nama saya. Apa yang ibu lakukan setelah itu? Saya langsung ke rumah sakit dan mengembalikan gelang itu sambil menanyakan bahwa kalau misalnya ini gelang ketukar sama anak saya, maksudnya itu bayinya ketukar atau tidak gitu kan. Jawaban rumah sakit? Dia tetap ngelak. Itu cuman ketukar gelang aja Bu katanya. Jawabannya hanya tertukar gelang saja. Oke, baik. Kemudian dari situlah mulai ada perasaan semakin menjadi-jadi bahwa ibu yakin itu bukan anak ibu. Iya. Setelah itu yang kita dengar bahwa ibu melakukan tes DNA, salah satu perjuangan ya. Ada 2 kali tes DNA ya. Betul. Yang pertama tes DNA-nya ini siapa yang biayain Bu? Itu rumah sakit. Rumah sakit mau membiayai? Mau bertanggung jawab. Karena saya memaksa untuk meminta bahwa yakinin hati saya bayi yang ada di saya itu benar-benar darah daging saya atau bukan. Oke, bulan keberapa tes DNA pertama dilakukan? Itu bulan Juli ya Pak? Juli. Bulan Juli ya? Tanggal 10 Juli. Ketika berapa bulan bayinya? Itu umur 8 bulan. Tapi ibu tetap menyusui bayi tersebut? Tetap. Okay. Ibu, sebelum tes DNA, saya mau bertanya sebelum tes DNA, kan pasti kan antara ibu dan bayi ada ASI. Itu bagaimana proses ASInya? Kan tidak masih mau belum... katanya. Oh, itu di minggu-minggu pas habis lahiran aja itu mau ya. Setelah itu dia berontak nggak mau. Ya karena bukan. Tapi berbeda dengan anak yang si ibu sana katanya ya Bu. Iya. Oke. Kalau yang anak sana katanya mau dengan menggunakan ASI. Mungkin balik lagi ke feeling hati seorang ibu ya. Kalau ada penolakan di hatinya, Pak, anak kecil kan mempengaruhi. Iya. Oke. Nanti kita akan bahas tentang ibu dari pihak yang satunya lagi ya. Tapi ketika akhirnya tes DNA di bulan ke-8, tes DNA pertama ya. Dan di situ hasilnya menyatakan bahwa bukan anaknya. Betul. Oke. Ketika hasil tes DNA pertama menyatakan bahwa itu bukan anak ibu, apa yang ibu lakukan berikutnya dan bagaimana tanggapan rumah sakit? Ya beliau sih mengakui bahwa emang di rumah sakit ada suatu kesalahan ya, dan juga dia juga dari SOP-nya juga katanya ada suatu kelalaian juga, dan dia terus tetap berusaha untuk mencari bayi saya yang ada di mana gitu kan. Dia juga berupaya minta segera lah yang bersangkutan atas nama si Ibu D itu ya. Dia minta segera untuk mau DNA, tapi dia nggak bisa, bahwa si Ibu D itu tetap dia meminta waktu untuk melanjutkan DNA. Oke, sampai akhirnya setelah keluar
tes hasil DNA pertama yang menyatakan bahwa bayi yang ibu rawat selama 8 bulan bukan bayi ibu, akhirnya bisa bertemu dengan Ibu D berapa lama kemudian? Setelah pencarian dari pihak rumah sakit. Itu pas DNA aja. Oke, Bang, sebenarnya dari pihak rumah sakit sendiri ada upaya untuk mencari Ibu D tidak setelah ada hasil tes DNA pertama yang menyatakan anak yang dirawat Ibu Siti ini bukan anaknya? Ya, bahwa kemudian rumah sakit ketika sudah mengetahui hasil, ya bahasa yang dikeluarkan ya belum tentu juga dengan Ibu D. Karena ya kurang lebih antara bayi yang dilahirkan memang banyak. Jadi kita pun dari awal tidak langsung menduga Betul. Ibu D. Ya. Tapi indikasi awal bahwa dari beberapa termasuk yang paling kelihatan adalah gelang. Ya. Makanya kita tujunya ke Ibu D. Ibu D ya, karena atas nama gelangnya itu ya Iya, Ibu D atas ya. nama dia. Iya betul. Ya. Memang rumah sakit sudah memanggil Ibu D untuk tes DNA, termasuk ketika pembacaan hasil Dan juga DNA beliau awal. dihadirkan. yang Bu Siti dengan anak yang di Bu Siti, beliau hadir. Tanggapan beliau? Tidak ada tanggapan apapun. Setelah tahu hasilnya juga, Betul, tidak ada Tidak. tanggapan apapun Iya. dari berarti beliau anaknya bayinya juga di tes DNA juga. Yang pertama hanya Ibu Misalnya saya. Pertama Siti iya, dan bayi. akhirnya Dan bayi. kedua-duanya. kemudian karena tidak ada solusi baik dari rumah sakit ataupun lainnya, akhirnya kita bikin aduan. Semula sih kita pengen bikin laporan, tapi karena perkara ini juga sangat jarang ya. Iya. Jadi kita bikin aduan ke Polres Bogor. Ya alhamdulillah kurang lebih 2 mingguan direspon sama Polres Bogor. Dan dari pemeriksaan Polres Bogor akhirnya Ibu D atas kehendak beliau mau DNA. untuk tes DNA. Dan kita juga harus hargai Ya. keinginan Ibu D pada akhirnya mau melakukan tes DNA. Karena Betul. kita juga harus memaklumi, Iya, pasti sulit betul. pada awalnya bagi beliau untuk bisa memastikan dan juga menerima bahwa ini bukan bayi dia. Karena tentunya dia juga sudah terlanjur sayang ya. Ya. Kita mau kasih lihat ada satu artikel yang satu ini. Perjuangan Siti untuk mendapatkan bayinya yang tertukar, masalah besar saat Dian menolak. Oke, masih ingat tidak alasan dari Ibu D saat menolak tes DNA? Selain ya tentunya pasti ada rasa sayang, sudah terlanjur sayang. Ya, karena beliau butuh waktu dan juga butuh apa Pak? Pasti persiapan mental. Persiapan mental, ya. gitu. Wajar Iya, ya. betul. Oke, baru kemudian setelah mentalnya siap, dilakukanlah tes DNA yang kedua. Betul. Dan hasilnya keluar, dibacakan di depan kedua keluarga. Reaksi Ibu bahwa mengetahui ternyata selama ini bayinya tertukar. Reaksi saya sih ya Lega pasti. lega iya, sedih campur aduk ya. Namanya juga kita udah 1 tahun mengurus bayi yang ada di depan kita kan. Walaupun gimana juga kita udah ngerasa berat, dia itu emang benar-benar kayak udah dijadikan anak sendiri kan bagi saya. Walaupun saya ibaratnya dia ada pelampiasan kalau saya lagi kangen sama si buah hati saya yang asli gitu ya. Dia yang jadi pelampiasan meluk cium gitu. Jadi beliaulah yang bisa menghibur hati saya dan juga bisa menenangkan hati saya juga. Oke, setelah hasil dibacakan bahwa ternyata memang bayi jelas tertukar, berapa lama kemudian akhirnya resmi untuk menukarkan bayi yang tertukar selama 1 tahun? Itu butuh 1 bulan. Butuh 1 bulan. Permintaan dari siapa itu? Permintaan dari kita berdua, dari kedua belah pihak. Kesepakatan berdua Betul. gitu Ibu ya. Berarti sampai sekarang masih belum bayinya Masih belum. di tangan Ibu. Betul. Berarti masih ada di tangan Ibu D ini. Oke. Soalnya kita butuh proses dan butuh transaksi juga kan untuk beradaptasi si Pasti. bayi, iya gitu. Pasti kita Soalnya udah memaklumi. masing-masing lengket si bayi Iya. gitu. Ibu ada rencana untuk mengganti nama? Kalau untuk mengganti nama saya kayaknya tidak, tetap pakai yang ada di saya aja. Oke, jadi Ibu akan tetap namanya sesuai dengan yang diberikan Ibu D. Betul. Kalau Ibu D akan mengganti nama anak yang ada di Ibu Siti? Ya kemungkinan seperti itu. Oke. Soalnya dia udah mengucapkan katanya mau ganti nama. Oke, kalau Ibu nggak akan ganti nama ya. Oke, buat Bang Muhammad, untuk berikutnya sendiri, untuk proses hukumnya, kemudian apa yang dilakukan, termasuk tindakan dari rumah sakit terhadap karyawannya, yang tadi sempat Ibu sampaikan ada kelalaian, mereka mengakui ada kelalaian. Ya,
Kak Rian, bahwa ini kan kejadian kemanusiaan. Baik Ibu Siti selaku klien kami maupun Ibu D sama-sama korban. Tentu ini seharusnya tidak akan terjadi kalau memang rumah sakit menjalankan SOP ataupun sesuai aturan yang ada. Setidaknya kalau bagi Ibu Siti ada dua hal yang haknya terlewatkan. Ya. Satu yaitu inisiasi menyusui dini IMD. Betul. Karena Bu Siti baru memberikan ASI itu di hari kedua. Ini tentu secara SOP rumah sakit sudah menyalahi. Yang kedua yaitu terkait dengan adanya rawat gabung 24 jam. Jadi itu yang harusnya diberikan oleh pasien manapun, ibu manapun ketika habis melahirkan, kecuali ada tindakan medis yang tidak memungkinkan. Oke, Bang, tindakan dari rumah sakit untuk mereka yang diduga melakukan kelalaian apa? Ini kan sudah masuk laporan di kepolisian. Memang betul kemarin kita sudah diadakan mediasi yang diminta oleh pihak rumah sakit. Bahwa pihak rumah sakit mengajukan semacam itikat baik rumah sakit, ya. Salah satunya adalah memberikan beasiswa kepada anak sampai SMA. Yang kedua memberikan jaminan kesehatan. Namun tawaran dari rumah sakit, kami mewakili Bu Siti dengan kami tolak. Tapi Pak, benar nggak ada pegawai yang dipecat di sana? Kalau itu tentu wewenang dari rumah sakit. Tapi info yang kami terima itu baru dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Ya, ada beberapa dinonaktifkan. Bu, kenapa tawaran dari rumah sakit ditolak? Bisa begitu. Karena tidak sesuai dengan atas sakit hati saya ya, kepedihan selama 1 tahun yang saya rasakan. Oke, baik. Kita pasti juga sekali lagi turut prihatin dan kami juga memaklumi jika Ibu Siti dan Ibu D membutuhkan waktu 1 bulan proses adaptasi pastinya untuk melepas bayi yang selama ini sudah dirawat, diasuh juga tentu saja tidak mudah untuk dilepas begitu saja. Tapi yang pasti setidaknya sedikit lega, bersyukur juga karena dari hasil tes DNA sudah terbukti memang yang pertama tentunya bisa mendapatkan bayi yang benar-benar lahir dari rahim Ibu Siti dan juga Ibu D. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda.